Halo anak-anak, akhirnya kita sudah kembali lagi bertemu di kelas. Tapi kok kayaknya ada yang aneh ya? Kenapa ya? Oh, kelasnya gelap. Baiklah kalau begitu, sekarang Bu Guru nyalakan dulu kelasnya ya. Alhamdulillah, sekarang kelasnya sudah terlihat terang. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita angkat kedua tangan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita langsung saja belajar tentang mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengenal Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kalau kita memahami apa itu makna dari Rasulullah. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Anak-anak silakan perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 48 berikut ini yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin, yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Sedangkan tugas dan sifat Rasul Allah SWT dibagi menjadi 4. Rasul Allah yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Itu adalah tugasnya. Sedangkan sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini terdapat menjadi 4. Yang pertama yaitu Rasul itu bersifat siddiq, yang artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan maupun perbuatan. Mustahil jika dia atau Rasul tersebut berkata dusta atau berbohong. Yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil berkhianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah SWT kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul haruslah benar dan tidak boleh ingkar janji. Selanjutnya, tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan dari Allah SWT kepada umat manusia, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Dan terakhir yaitu fatonah, bersifat cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar 7.3, di sini terdapat seorang siswa yang sedang menyampaikan titipan kepada tetangga. Hal ini merupakan cerminan dari salah satu sifat wajib Rasul, yaitu menyampaikan amanah, juga bersifat siddiq atau jujur.
Kemudian ada gambar kedua atau gambar 7.4. Ada dua orang kakak adik yang sedang belajar dengan tekun. Maka dengan belajar, maka anak-anak menjadi cerdas, pandai, dan bijaksana sebagaimana salah satu sifat wajib Rasul, yaitu fatonah, yang bersifat cerdas. Kemudian pada Rasul-Rasul Allah SWT terdapat beberapa Rasul yang diistimewakan oleh Allah atau yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari dua kata. Yang pertama, ulul artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan azmi artinya memiliki, artinya adalah keteguhan atau tekad. Dari kedua kata tersebut, jika digabung, artinya adalah Rasul Allah yang memiliki keteguhan atau tekad yang bulat. Nah, kemudian siapa saja Rasul yang termasuk ke dalam Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi ada yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, yang anak-anak mungkin masih ingat ceritanya Nabi Nuh atau Rasul Nabi Nuh alaihi salam, yaitu ceritanya tentang bahtera Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim yang memiliki mukjizat ketika dibakar oleh Raja Namrud, beliau tidak terbakar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang memiliki mukjizat yaitu tongkat yang dapat membelah lautan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 5 Rasul Ulul Azmi yang bisa kita singkat dengan kata NIMIM. Masih ingat ya anak-anak? N yang pertama tadi adalah Nabi Nuh alaihissalam, I Nabi Ibrahim alaihissalam, M Nabi Musa alaihissalam, I Nabi Isa alaihissalam, dan M Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini beberapa contoh sifat terpuji para Rasul Azmi yang seharusnya kita teladani ya, yaitu para Rasul Azmi memiliki keteguhan dan kesabaran dalam belajar, memiliki kesabaran dalam beribadah, sabar dalam mengerjakan tugas sekolah, sabar dalam mematuhi orang tua, sabar dalam pergaulan dan tidak cepat marah, serta sabar dalam mematuhi peraturan baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal, dan seterusnya. Sekian materi pada hari ini. Jika ada sesuatu yang masih belum bisa dipahami, anak-anak silahkan bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah ini. Atau anak-anak juga bisa bertanya melalui ruang chat di WhatsApp group atau melalui Google Classroom. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak terhadap materi hari ini, Bu Guru sudah siapkan latihan soal di Google Form. Silakan anak-anak bisa membuka Google Form-nya di Google Classroom. Baiklah anak, materi kita cukup sekian. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Pesan Bu Guru adalah tetap semangat belajar, rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji dan patuhi orang tua. Serta anak-anak harus senantiasa menjaga kebersihan dengan sering cuci tangan dan memakai masker saat berada di luar rumah. Ya, tetap semangat. Semoga sukses selalu dan menjadi anak yang solih-solihah. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.